Oke, matur nuwun. Terima kasih tepuk tangan yang buat Dani Suara. Lagu ini adalah pemula. Kajian malam hari dimulai. Langsung saya serahkan kepada Mbak moderator yang paling keren dan paling manis di antara panjenengan semuanya. Siapa dia? Si Sophie Meliani. Oke, terima kasih Om. Om, seneng aku. Om. Ya. Oke, monggo. Oke, matur suwun Mbak Yunda dan Kang Dur. Nah, tema pada malam hari ini yaitu The Journey of Pemburu Takjil. Nah, siapa di sini yang suka takjil gratis? Saya. Allah, Isin. isin. Ada yang berani langsung tunjuk tak kasih hadiah. Langsung. Oh, nanti ya isin. nasinya di belakang. Lanjut. Mungkin Om. Nah, seperti beberapa waktu lalu Om, itu sempat viral yaitu tentang takjil. Takjil di sebuah Oke. mall. Tidak hanya di suatu mall, tapi juga pendeta yang mengutarakan tentang berburu takjil itu bersama. Gila. Oke, enggak apa-apa. Ini kan salam toleransi Om, Iya, enggak apa-apa. Tapi Salam Nggak apa-apa, toleransi. kenapa putut? Santai, Mbak. Oke. Oke. Salam toleransi bagi kita semua. Nah. Bahwasanya Ramadan ini membawa keberkahan tidak hanya umat muslim, tetapi juga non-muslim Non-muslim. juga. Tuh. Karena yang jadi Gitu. pembicara mawon nih betul sama moderator ya. Lanjut. Nah, begitu. Ding ding. Mau ngapal gitu? Oke. Oh alah. Nah, karena yang merasakan keberkahan Ramadan ini tidak hanya umat muslim saja tetapi non-muslim juga. Begitu pula, begitu indahnya toleransi bagi kita semua. Untuk kita puasa kita, untuk saudara kita juga takjil kita. Ngono. Ngoten. Tepuk tangan dulu buat Sofia Melani. Dan saja kami serahkan kepada Kang Ajis. Kita nanti cek tentang materi cukup 20 menit. Lanjut kita sesi tanya jawab dan kita gayeng-gayengan dan kita berbagi door prize Kang Ajis. Waktu kita harus semangat monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan salatan wa salaman amma ba'd. Yang saya hormati duduk di belakang ada Mas Ikhwan, ada Mas Hendi, ada Mas Agung, ada Kang Dur, Mbak Sofi semuanya, Pu Jangga dan Punggowo, ya Punggowo Santren Delik yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para tobaters yang malam hari ini hadir, ini kok saya lihat kursi ini kok didominasi oleh kaum Adam, ini kira-kira isyarat alam apa ini Mbak? Kalau lihat jumlah antara kaum Adam dengan kaum Hawa ini kan kebanyakan kaum Adam, ini kira-kira isyarat apa Mbak Sofi? Ya. Isyarat siji sondobel. Ya. Pada malam hari ini saya rasanya lama sekali tidak hadir silaturahim ke Santren Delik. Saya minta maaf karena ngepasi setiap saya dijadwal oleh Kang Habib, ya Mas Habib itu dilalah pas barengan sama jadwal sambangan anak saya di pondok, dan malam hari ini alhamdulillah bisa kembali hadir dan terus terang memang saya kaget ini tampilannya banyak yang Banyak yang baru, ya, banyak yang baru. Dan malam hari ini bicara tentang takjil, saya mencoba memaknai begini. Kalau tadi yang disampaikan di muqaddimah oleh Mbak Sofi tentang bagaimana Ramadan ini, khususnya takjil Ramadan itu menjadi berkah bagi sesama. Saya memaknainya bahwa ini satu isyarat alam bahwa ternyata Ramadan itu tidak hanya dirasakan oleh kaum muslim, tetapi juga keberkahannya dirasakan oleh saudara-saudara kita yang non-muslim.
ini tegak lurus dengan satu pesan bahwa apa sih sebenarnya tujuan yang paling inti di dalam pelaksanaan puasa di bulan Ramadan. Dari sekian banyak, tidak ada orang yang tidak menginginkan meraih reward berupa malam Lailatul Qadar. Betul nggak? Ada nggak yang ceweknya namanya Laila? Nggak ada. Kalau sudah punya cewek namanya Laila berarti bisa nyicil tinggal golek kodarnya. Nah, maka fenomena tadi saya menukil yang disampaikan oleh Mbak Sofi bahwa ketika Ramadan itu keberkahannya dirasakan oleh non-muslim, maka satu pesan yang sebenarnya bisa kita mulai selami, kita hayati sebagai bagian dari misi di dalam puasa di bulan Ramadan itu adalah tentang ketulusan untuk memberikan kemanfaatan bagi yang lain. Sebab begini, dulur-dulur, Lailatul Qadar itu enggak usah dicari. Tetapi Lailatul Qadar itu biarlah bagaimana Lailatul Qadar itu justru mencari kita. Jadi mindsetnya sudah mulai perlu dirubah. Bahwa kita tidak perlu mencari Lailatul Qadar, tetapi bagaimana kita menjadi the most wanted, menjadi orang yang dicari-cari oleh Lailatul Qadar. Makanya kalau kita lihat ayat yang biasa dihafalkan setiap bulan Ramadan itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama, coba kita lihat. Ayat ini dimulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu ada yang memaknai bahwa orang yang beriman itu dipanggil Allah dari jarak yang jauh. Dengan menggunakan harfun nida, ya wahai, seolah-olah orang yang beriman itu dipanggil Allah dari jarak yang jauh. Itu artinya bahwa modal beriman saja itu tidak cukup. Sebab tidak sedikit ada kejahatan disembunyikan di balik status sosial. Ada kejahatan disembunyikan di balik baju dan atribut-atribut keagamaan. Ada kejahatan ya yang diselimurke, yang disamarkan karena ditutupi dengan perilaku-perilaku yang terkadang seolah-olah mencerminkan sebagai perilaku orang yang beragama. Makanya ketika orang yang beriman itu dipanggil Allah dari jarak yang jauh, itu artinya bahwa kalau kita selama ini ngaku sebagai orang yang beriman, ngaku sudah sholat, ngaku sudah zakat, ngaku sudah poso, ngaku sudah haji, itu tidak jaminan bahwa kita menjadi otomatis dekat dengan Allah, tidak. Sebab hidup ini bicara tentang ketulusan menghamba. Makanya Lailatul Qadar itu kan sebenarnya tidak usah dicari. Tetapi bagaimana kita memantaskan diri menjadi the most wanted, orang yang dicari-cari oleh Lailatul Qadar. Coba saya tanya, kira-kira kalau orang dicari dengan orang yang mencari, itu levelnya lebih tinggi yang mana? Lah sampean itu pengen dicari atau mencari? Lah payu apa enggak? Mboten. Kenapa masalahnya? Sama dengan Ramadan ini, ketika kita mulai belajar tulus menjalani Ramadan, orang adang-adang, tahu adang-adang. Orang itu kalau mencari Lailatul Qadar, saya kasih contoh misalnya. Ada 10 hari pertama atau sepertiga hari yang pertama, ya misalnya Mbak Sofi tak ajak terawih, Mbak terawih yuk. Ah mboten nah, kalau sepertiga pertama kan tidak mungkin Lailatul Qadar datang.
Nah terus terawihnya kapan? Ya terawihnya nanti kalau sepertiga yang terakhir. Begitu sepertiga yang terakhir saja Mbak Sofi, ayo Mbak kita terawih. Mbak Sofi lihat kalender, ternyata malam ini misalnya 10 hari terakhir itu ternyata malam genap. Mbak Sofi bisa selak. Dia bilang apa? Mboten mungkin wonten Lailatul Qadar wong malam genap kok. Tapi giliran besoknya pas ganjil tak ajak terawih, mungkin waktu buka kakean mangan kolak, akhirnya keluarga ndak bisa berangkat terawih. Ini logika kalau kemudian Lailatul Qadar itu hanya diburu. Makanya saya termasuk mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu bersifat individual, bukan komunal. Coba saya tanya, mas-mas mbak-mbak ini kan puasanya NU sama Muhammadiyah kan beda, betul enggak? Iya, beda. Ada yang madhab Senin, ada yang madhab Seloso. Iya. Singkatnya madhab Senin apa Seloso? Selasa. Seloso. Selasa. Sini madhab apa? Soalnya kadang ono mbak, pokoknya kulo anu pak, nek ditakoni, kulo pokoknya sing posone paling sidik tapi bodone paling dhisik. Nah biasanya begitu ya. Saya pernah ditanya, Pak, kira-kira ini nanti Lailatul Qadarnya NU sama Muhammadiyah itu sama apa enggak? Gitu. Sebab apa? Sebab kalau dihitung Senin dan Selasa, genepnya Muhammadiyah, ganjilnya NU. Ya enggak? Iya. Genepnya NU, jadi ganjilnya Muhammadiyah. Itu kira-kira saya tanya nih, tanya beneran nih, siapa tahu Kang Dur nyediakan door prize. Kira-kira Lailatul Qadarnya NU Muhammadiyah bareng apa enggak? Nah, siapa yang mau jawab? Yuk. Kang Dur punya door prize, Kang? Ada. Semangat. Banyak, Mas. Coba saya tanya, kira-kira Lailatul Qadarnya yang puasa Senin dengan Lailatul Qadarnya yang puasa Selasa sama enggak? Ayo. Sama. Berarti Lailatul Qadar turun 2 kali. 1 kali. Lah wong sisi Senin, sisi Selasa. Berarti sing sisi untuk genep, sing sisi untuk ganjil. Berarti telu. Hah? Gusti Allah sami Kang Dur. Berarti nggak dapat hadiah kalau. Ora dapat hadiah. Nah, batal. Ya, makanya. jadi- Iku jawaban-jawaban pasrah itu. Oke, oke. Ya, golek jawaban sing rodok ono usaha gitu loh Mas. Golek Gusti Allah sama itu kayak ora ono usaha. Coba kira-kira Lailatul Qadarnya yang madhab Senin dengan madhab Selasa sama enggak? Beda. Bedanya gimana? Berarti turun 2 kali. Siapa? Ada mic enggak? Ayunda. Mbak Yunda, bawa mic enggak? Nah, dapat door prize enggak Mbak? Dapat, alhamdulillah. Ya. Yeay. Kalau enggak ada semangka kok. Tadi udah dapat nasi, Pak. Oh udah dapat nasi? Nasi. Kalau ini nasi Kang Tapi- Ajis. Nasi part 2. Kalau sesuai syariatnya saja, istilahnya kalau sesuai aturan-aturan yang tertulis saja ya beda. Cuman kan ya tentang apa yang tidak tertulis tidak tahu saya. Seperti itu, Pak. Nah, ini nadai pasrah juga ini. Ini kok santri ndelek kok jadi wong-wong pasrah iki? Apa belajar tasawuf apa piye? Nggih, Pak. Ya. Tasawuf, Pak. Ya, wes pokoknya yang tidak tertulis saya enggak tahu gitu ya. Coba ada lagi enggak? Ada lagi? Mbak-mbak? Monggo. Siapa ini? Kalau Silakan. mbak-mbak biasanya Kang Tur yang milih. Ya. Silakan Mbak. Ayo, lumayan loh. Umroh. Dapat door prize loh. Umroh di Masa Win. gak ada yang berani? Itu loh Kang, yang barusan minum Mbak siapa itu kayak Oke. persiapan jawab kayaknya. Enggak siap. Enggak siap beliau di kubil itu. Enggak ada yang jawab? Gak ada yang berani jawab? Enggak ada? Gak ada. Iya Mbak, mau jawab Pak? Oh Mbak Ovi. Ya, Mbak Ovi. Kaget Mbak juga. Ovi. Silakan vokalisnya. Ayo Teh. Tinggal ngambil hadiahnya, ambil sendiri ya. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan yang sering kali mau ngemuka. Kita boleh berbeda, yang penting seduluran selawase, setuju ya? Setuju ya? Umpamanya ono gotangan-gotangan sidik, pokoknya kata kuncinya podo-podo santri ndelik. Ya.
ini akan sulit terjawab ketika kita masih berpaku pada ungkapan bahwa memaknai apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali Lailatul Qadar turun pada malam ganjil, 10 hari terakhir. Memang Lailatul Qadar itu rahasia besar. Coba lihat di dalam surah Al-Qadr itu, ketika ada pertanyaan wama adraka ma Lailatul Qadar. Ada pertanyaan apa itu Lailatul Qadar? Dijawab nggak sama Allah? Nggak dijawab kok. Nggak dijawab itu. Kalau Allah menggunakan kata wama adraka berarti nyaris atau bahkan boleh dikatakan tidak ada jawabannya. Apa itu Lailatul Qadar? Pertanyaan apa itu Lailatul Qadar? Ternyata tidak dijawab oleh ayat berikutnya dengan definisi, tetapi dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang sifatnya menghibur. Apa itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sudah tidak usah tanya apa itu definisi Lailatul Qadar. Ya. Sudah tidak usah cari-cari apa takrif atau definisi dari Lailatul Qadar. Allah cuma bilang apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sudah. Tidak usah tanya sebab Lailatul Qadar itu pokoknya malam istimewa yang keutamaannya melebihi 1000 bulan. Itu artinya bahwa Lailatul Qadar tetaplah menjadi misteri. Maka yang bisa kita lakukan sebenarnya pertama, tadi saya sudah nyicil di awal, bahwa mindset yang harus mulai kita bangun itu ndak usah golek-golek Lailatul Qadar. Tidak usah ngadang-ngadang Lailatul Qadar, tapi kita kalau kembali pada ulama-ulama dulu, Lailatul Qadar itu dicari, diikhtiari, diseriusi, itu bahkan mulai dari malam pertama di bulan Ramadan. Ya, malam pertama di bulan Ramadan. Sebab ketika orang itu mampu mengistimewakan Ramadan dalam setiap detiknya, dalam setiap menitnya, dalam setiap jamnya, dalam setiap harinya, sudah Allah punya cara sendiri kok. Tugas kita hanya mengistimewakan Ramadan kalau memang kita pantas untuk mendapatkan reward berupa Lailatul Qadar, Allah pasti punya cara. Ya. Pak, misalkan aku keturun, Pak, ya nanti Gusti Allah bisa kok. Bikin mimpi yang di dalam mimpi, sampean biasanya kalau mimpi sampai kebangun tuh biasanya pas mimpi apa, Mas? Basah. Apa? Mimpi basah, Kang. Mimpi basah? Nggih. Enggak, nek mimpi basah malah dibablasno kok. Mbak, biasanya mimpi sampai kebangun itu gara-gara apa, Mbak? Oh, Mbak Sofi pernah mimpi anjlok. Dan apa? WA-nya rak dibales. Oh, ternyata ekstrim juga Mbak Sofi ini ya. Jadi pernah mimpi anjlok. Kenapa? Karena ada obsesi. Tiba-tiba mau loncat dari atas tebing. Karena proposalnya ditolak. Oh, udah di ACC ya? Coba. Maka kalau Allah kemudian bikin kita kebangun, ini orang dari awal luar biasa sudah istimewakan Ramadan. Maka Allah sekedar untuk membangunkan, ini Lailatul Qadar mau turun. Maka selalu ada cara. Dan itu tidak sulit bagi Allah, hanya bikin Anda itu kebangun dan kemudian bisa menyambut Lailatul Qadar itu. Meskipun ada yang memaknai Lailatul Qadar itu turun, tapi ada yang memaknai bahwa Lailatul Qadar itu tidak turun, tetapi Lailatul Qadar itu sesungguhnya keistimewaan yang terus berjalan, running terus di dalam hari itu. Maka yang pertama yang harus kita bangun di dalam, mulailah kita adil dari pikiran kita. Bahwa gimana kita caranya bikin diri kita menjadi orang yang tidak cuma ngadang-ngadang Lailatul Qadar, tetapi menjadi orang yang diadang-adang, dicari oleh Lailatul Qadar. Caranya gimana? Ya istimewakan, kan jelas. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini kan hadis-hadis tentang ketulusan.
Yang pertama. Yang kedua, Lailatul Qadar itu sebenarnya sifatnya individual, bukan komunal. Kalau Lailatul Qadar itu individual, bukan komunal. Ini saya kasih contoh. Misalnya 100 santri santren delik. Malam ini misalnya bikin qiyamul lail, ya, bikin qiyamul lail, sholat tasbih, sholat hajat, kemudian memperbanyak zikir di malam hari itu. Kok Lailatul Qadar itu turun? Jangan GR deh. Belum tentu kok 100 orang itu semuanya dapat Lailatul Qadar. Sebab apa? Sebab itu sifatnya individual. Jadi kalau ada orang misalnya 10 hari pertama santai, 10 hari kedua santai, 10 hari ketiga santai kecuali di tanggal-tanggal ganjil. Ya, dia transaksional dengan Lailatul Qadar itu, maka secara logika sulit. Maka kalau dikatakan Lailatul Qadar itu bersifat individual, artinya sangat mungkin Lailatul Qadar itu turun berkali-kali dan datang kepada mereka yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bicara soal Lailatul Qadar itu individual, ya suka-suka Allah nanti yang mazhab Senin itu Lailatul Qadarnya dapat kapan, yang mazhab Selasa dapatnya kapan. Nah sekarang kalau di logika, ya, di logika kalau Lailatul Qadar itu datangnya tengah malam, ya, misalnya datangnya jam 1, itu di Timur Tengah itu tinggal narik 5 jam. Itu berarti baru jam berapa? Baru jam 4 sore. Iya kan? Di belahan dunia sebelah sana masih siang. Kadang ngoten niku ana sing takon, "Lho Pak, nek Lailatul Qadar bolak-balik apa malaikate gak bingung ta?" Lho bingung iku lek sampean sing ngurus. Ya enggak? Ya kalau jenengan bilang Lailatul Qadare kemudian diatur sedemikian rupa kok malaikatnya bingung, sama ada kok malaikat itu yang SK-nya setiap hari itu ngatur durasi. Ini satu daun ini jatuh di jam berapa, detik ke berapa. Itu ada Mas, Mbak. Lailatul Qadar itu, malaikat itu yang SK-nya itu setiap hari hanya nyatetin mengatur durasi jatuhnya daun, ada yang jatuhnya karena kering, ada yang jatuhnya karena dikepiok sapu, ada yang jatuhnya misalkan kontainer keduren, itu tidak ada yang luput dari grand design yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi hanya untuk menyampaikan titah dari Allah terkait turunnya Lailatul Qadar. Nah, ini persoalan dulur-dulur ini setuju atau tidak, tetapi ini salah satu hasanah yang mungkin bisa menjadi bahan diskusi kita. Bahwa Lailatul Qadar itu sifatnya individual, bukan komunal. Ya harapan kita sama Allah misalnya, kalau saya dapat ini misalnya, saya dapatnya mungkin tanggal berapa, belum tentu Mbak Sofi itu dapatnya pada jam yang sama, pada tanggal yang sama. Ya. Makanya sampai ada yang mengatakan ciri Lailatul Qadar itu, orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, ini hati-hati nih ya, yang suka update status, update story. Lailatul Qadar itu datang kepada seseorang dan orang itu akan dilemahkan bahkan dimatikan sifat riaknya. Jadi ini onok konco malam-malam ngerasa dapat Lailatul Qadar. Misalnya pernah tahu 1 tahun berapa itu? Apa itu? Bulannya terang sekali lalu apa itu namanya itu? Mendung, awan. Itu membentuk kalimat Allah. Ya. Lalu pagi hari dia update status. Alhamdulillah Lur, semalam saya dapat Lailatul Qadar. Sampai situ enggak apa-apa. Kadang sing jengkel ke itu kalimat terakhir. Alhamdulillah,
yo saya ndak sombong, tapi semalam saya dapat Lailatul Qadar, itu artinya saya orang-orang terpilih. Sing ra enak, terus bagaimana nasib mulur? Lah kan ra enak itu kan. Ya enggak? Sing jengkel itu kan premis terakhir itu. Maka kalau ada orang kok update status, update story, dapat Lailatul Qadar, saya mungkin termasuk orang yang pertama yang ragu. Ya, ini ketekanan Lailatul Qadar apa ketekanan Mbak Laila? Ya enggak? Sebab itu reward yang tidak semua orang dapat. Dan itu sifatnya individual. Kalau sifatnya individual maka suka-suka Allah dong, perintahkan malaikat mau datang kapan itu Lailatul Qadar. Maka sebenarnya makna takjil, nah balik ke takjilnya Mbak Sofi. Kan kalau secara redaksi itu ada dua kata, takjil sama takjil. Ada yang tahu bedanya enggak? Takjil pakai ain, ada yang takjil pakai hamzah. Apa? Coba saya tanya dulu nih. Anda biasa ya, ini kan kalau lihat wajahnya ini kan para pemburu-pemburu takjil ini. Ya. Ini kalau Anda memaknai, ayo golek takjilan, itu kira-kira pakai yang ain apa pakai yang hamzah? Pakai yang hamzah. Nek jenengan pakai hamzah yuk, iku berarti sampean dahare iku bar traweh. Lawang gurung adzan kadang wis disian makan kok. Pakainya ain. Jadi kalau takjil itu artinya mempercepat. Ya. Makanya yang namanya takjil itu kita mempercepat start untuk membatalkan puasa kita. Dan itu ada satu pesan bahwa takjil itu adalah percepatlah persiapan kalian ketika benar-benar ingin didatangi oleh Lailatul Qadar. Maka persiapannya ya jangan nunggu 10 hari terakhir. Tetapi percepatlah seperti kalian itu berburu makan kurma, buru-buru makan kolak. Kira-kira nek delok dulur-dulur yang hadir di sini itu kira-kira makan kolak sama sholat maghrib itu dhisik endi? Kolak apa sholat maghrib? Maghribnya jam berapa? Jam Loh kok ono sing maghrib apa ada yang punya kalender baru? Kok ono sing maghrib setengah 6, Mbak? Kene aku njaluk kalender ya. Ono sing gawe kalender setengah 6 maghrib. Coba, kalau misalkan taruhlah saya bikin jam 6 kurang. Makan kolaknya setengah 6. Biasanya maghribannya jam berapa? 5 menit sebelum Isya. Sama kan? Maka kalau kita memaknai takjil itu sebenarnya secara etimologi, secara bahasa takjil itu mempercepat. Termasuk adalah semangat kita untuk mempercepat. Jangan kita ngadang di 10 hari terakhir, tetapi percepatlah persiapan kita agar energi kita benar-benar prima, energi kita benar-benar siap ketika dahsyatnya Lailatul Qadar itu turun. Ya. Ya persoalan kemudian Anda mau membuat kreasi sendiri, enggak kok Pak. Oke, kadang di obrolan-obrolan di angkringan itu, semalam itu Pak saya yakin Pak Lailatul Qadar. Lah kenapa? Lah saya tidurnya angker kok Pak. Oh, nok ngono cek pede, cerita barang niku. Ya, wes salah cerita. Aku angker banget toh Pak. Oh enggak, saya bangun kok Pak. Tapi saya lihat di luar itu hawanya itu tercep-tercep. Anginnya itu sepoi-sepoi Pak. Ada lagi enggak semalam enggak kok. Kenapa? Soalnya di bengi katisan kok. Padahal awake lagi meriang ya Pak. Ya. Lu awak meriang nek metu sedilok nang teras kan rasanya dingin tuh ya. Iya kan? Kalau Anda menjadikan itu sebagai indikator awal, silahkan. Silahkan sebagai
basis untuk memotivasi diri kita enggak apa-apa. Tetapi percayalah bahwa yang namanya Lailatul Qadar itu bersifat tilqoi. Tilqoi itu ya tahu-tahu datang. Tiba-tiba kita PW banget malam hari itu, kita anteng banget. Termasuk saking antengnya, saking khusyuknya, tidak ada energi, kemudian kita mendemonstrasikan temuan-temuan alamiah yang kita jumpai pada malam hari itu. Ada enggak yang pernah jumpai anak koncone update status untuk Lailatul Qadar? Ya tapi ya nanti kalau misalkan Anda ketemu konco kok kemudian update status, ya ndak usah kemudian langsung dikomentari. Kowe kapusan lur, lah apa? Wingi ngaji nok santren delik rak ngono. Lah sapa sing ngaji ku? Pak Aziz. Piro nomor WA-ne? Apa rak repot ini? Ya kan? Maka kalau itu bersifat individual, bukan bersifat komunal, ya suka-suka. Suka-suka sunnatullah, suka-suka Allah yang nanti akan mendatangkan Lailatul Qadar itu pada malam siapa yang dikehendaki. Maka tidak perlu, makanya bagi saya kan yang terpenting kita menghadapi dinamika tahunan begini kan, ada yang lupa kan kadang kan sampai sudah ini puasa sudah hari keberapa? 9, 10. Sudah pekan yang kedua itu masih ada yang mempersoalkan, Pak sebenarnya ini puasa nanti yang sah itu yang Senin apa Selasa? Ya. Sing kene isik mikir Senin po Selasa, sing kono wis mikir golek klambi anyar. Ya. Berarti kan kalah start itu. Sing kene isik upyok wae sing bener itu podo-podo bener. Yang Senin itu punya manhaj, punya metode wujudul hilal. Yang namanya wujudul hilal itu enggak usah kalau pakai bahasa astronomi itu, pokoknya wujudul hilal itu perhitungannya sudah ada. Tapi enggak bisa diteropong Pak, tapi kan ada. Loh tapi kan enggak bisa teropong, loh ada kok, apa enggak diteropong. Jadi mazhab yang pertama itu mazhab wujud. Tapi mazhab yang kedua itu mazhab nginceng. Harus bisa diinceng, ada dan harus bisa diinceng. Dan untuk nginceng itu harus 3 derajat sesuai kesepakatan Mabims. Tahu Mabims ya? Mabims itu gabungan negara Malaysia, Brunei, Indonesia, Singapura itu menyepakati 3 derajat untuk bisa diteropong, untuk bisa diru'yah. Yang satu dasarnya wujudul hilal, hilalnya sudah ada meskipun belum bisa diteropong. Yang satu tidak cukup wujud tapi harus bisa diinceng dengan 3 derajat itu. Maka kembali ke makna takjil itu tadi. Maka takjil itu kalau dalam pengertian yang terbatas dengan tidak mengatakan sempit, ya takjil itu curi start. Termasuk upaya untuk takjil dalam mempersiapkan diri kita di bulan Ramadan ini. Ya. Oleh karena itu maka apa yang bisa kita lakukan? Yang kita lakukan kembali kepada makna ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, jalani Ramadan ini dengan tulus. Ada banyak slot, ada banyak klaster, ada banyak pintu, ada banyak cara kita untuk mengistimewakan Ramadan. Pokoknya dengan bahasa yang sederhana, Ramadan itu istimewakan dengan cara kalian. Tidak perlu kemudian repot ngurusi orang. Saya pernah ditanya itu, CS salah satu bank pemerintah, dia bilang, Pak saya itu kok kadang iri ya Pak. Kenapa? Ya saya ini kan tugasnya kan di CS Pak. Saya standby dari pagi sampai sore itu ngadepi nasabah-nasabah. Sementara kadang saya iri ngelihat teman-teman saya yang masih sempat tadarus, sempat ini. Loh jangan salah Mbak. Cara kita mengistimewakan Ramadan tidak sama. Sudah pernah belajar fikih prioritas belum? Fikih prioritas, fikul aulawiyat. Yang jadi persoalan adalah saatnya kerja, curi-curi waktu untuk tadarus, itu dolim.
Jangan salah ketika sampean, saya tanya sama Mbak itu, bilang sama Mbak itu, jangan salah ketika Anda menghadapi nasabah, membantu persoalannya, memberikan pelayanan prima. Kursi yang Anda duduki itu bisa menjadi sajadah sampean. Ya. Jari lentik sampean yang ngetik di keyboard itu adalah tasbih sampean. Justru sampean punya investasi lebih. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan Anda memberikan kemanfaatan yang lebih. Maka ini perlunya di dalam bulan Ramadan, untuk mengistimewakan Ramadan itu harus memaknai atau faham dengan makna kutiba alaikumusiyam. Kenapa Allah tidak menggunakan kata wujiba, tapi menggunakan kata kutiba? Kalau Allah pakai kata kutiba, itu artinya kewajibannya, kewajiban puasa itu harus taat kepada SOP yang dibikin oleh Allah. Harus punya ilmu, harus punya dasar. Bukan persoalan hanya menahan haus dan menahan lapar. Ya itu? Sebab orang kalau tidak punya ilmu tentang puasa, kadang suka was-was Mbak Sopi. Ya itu? Kemarin ada orang tanya, Pak, saya itu sudah makan Pak, tapi beneran Pak, saya itu tidak sadar. Sudah makan 2 piring. Ya. Sudah makan 2 piring itu baru nyadar. Sudah minum? Sudah. Sempat nggodok kopi? Nggih mboten sampai nggodok kopi lah. Saya bilang enggak apa-apa. Kalau tahu ilmunya, ya. Kalau tahu ilmunya, orang yang makan enggak sadar, orang makan enggak sengaja, orang makan enggak ingat kalau dia lagi puasa, enggak masalah kok. Loh Pak, nanti kalau tiba-tiba saya lagi makan kemudian ketika sudah sampai tenggorokan kok kemudian baru nyadar, itu kira-kira tak dudul metu apa saya lanjutkan Pak? Kira-kira kalau saya tanya sama Anda lagi makan, sudah sampai tenggorokan, itu kira-kira kalau menurut Anda dikeluarkan atau dilanjutkan? Cocok, bolo berarti. Ya. Oh belum, oh iya. Nanti karena bolo tak kandani. Ini kan rak bolo tak kandani. Begitu sampai tenggorokan, ya, kalau sudah sampai tenggorokan, lanjutkan. Menunggu iso ditakoni ini. Lah keleresan Pak, pas makan itu kok seret Pak. Kalau seret itu kira-kira boleh minum apa enggak Pak? Ya. Kalau tahu dasar dan tahu ilmu, boleh. Tapi syaratnya 2. Boleh minum tapi syaratnya 2. Apa itu? 1, air putih. Enggak boleh, Pak kalau saya dorongnya pakai kopi boleh enggak Pak? Ya, dasarnya memang apa? Dulur santin delik. Pokok sing dieling sereden kopi. Enggak boleh. Syaratnya yang pertama pakai air putih dan yang kedua secukupnya. Ojo terus botol apa mineral 1,5 liter apa sak galon dintekno niku. Ah itu jenenge iku memanfaatkan kesempatan dalam ya. Itu kalau tahu ilmunya. Ada yang was-was Pak. Saya ini suka pakai fresh care Pak. Kira-kira kalau pakai fresh care boleh enggak? Boleh. Kalau pakai minyak telon boleh Pak? Boleh. Ya kan? Pakai Medicaid boleh enggak Pak? Boleh. Suntik boleh enggak Pak? Boleh. Ya. Ada lagi, orang itu kadang ini pentingnya. Sebab modal kita mengistimewakan Ramadan itu disebutkan pakai kutiba. Bukan pakai wujiba. Kalau pakai kutiba itu artinya SOP-nya itu diatur Allah dengan detil kok. Coba saya tanya sama Anda. Ketika sore-sore, sampean lagi antre tuku sate. Sate kan ada asapnya ya. Kira-kira ada yang memanfaatkan kesempatan kan. Sengaja itu lagi membakar sate itu sampingnya bakaran. Itu kira-kira asap yang masuk lewat hidung itu kira-kira membatalkan apa enggak? Tidak batal. Ya.
Jadi modal kita untuk kemudian mendapatkan reward di dalam Ramadan itu juga harus didasari pada ilmu. Ya, didasari pada ilmu, didasari pada basis fikih yang jelas. Supaya apa? Supaya dalam menjalani puasa ini tidak cuma was-was. Nah, oleh karena itu maka pertama kesimpulannya nanti supaya kita nanti bisa diskusi. Maknai takjil di dalam buka puasa itu sebagai upaya untuk menghadirkan makna yang lebih luas bahwa takjil, curi start itu kita maknai bahwa takjil itu adalah mencuri start agar energi, stamina yang kita siapkan bukan semata-mata karena menghadang di sepertiga yang terakhir, tetapi kita betul-betul menyiapkan stamina itu dari awal. Persoalan Anda kemudian istimewakan dari awal sampai akhir, ya, cara mengistimewakannya ya beda-beda, ya. Pokoknya tidak usah saling menjudge. Kita sepakat pokoknya dulur-dulur tobaters itu pokoknya saling respect lah kepada yang lain, ya. Nggak usah ngerasani Pak itu piye Pak. Ono wong pekerja proyek itu. Iku nek ndak rak poso iku terus hukume piye, Pak? Niku nek fikihnya kan sudah selesai. Ya itu? Kan ndak semua orang itu kan beruntung, Mbak. Ono sing kerja di dalam ruang AC. Ada yang untuk bisa mudik, sekedar untuk bisa belikan sarung simbah di kampung. Dia harus ikut kerjaan di proyek. Dia kepanasan. Ya kalau ngerti ilmu ini kan pokoknya yang penting malam hari itu sudah niat poso. Kalau pagi kuat poso, alhamdulillah jam 09.00 mulai oleng. Ya, ada enggak yang mulai jam 9 oleng? Oh banyak? Oh ya, wajah nom-nom ini jam 09.00 oleng? Oh rak kuat perih sampean nih. Ya, kewajibannya malam yang penting niat, pagi kuat poso, poso. Ndak kuat poso jam 9, jam 10, ya wes mokel. Ya, ora apa-apa. Sing penting wong-wong sing do mokel, wong-wong sing moka, orang-orang yang membatalkan puasa itu harus tahu diri. Ya kan? Tahu diri. Ya umpomo. Ndak ini umpomo. Ora kuat, ya kan? Kok arep ngombe es teh karo udut ngene ku yo aja ngedeng pinggir dalan. Ya toh? Mentang-mentang wis ngerti ilmune ditegur be wong sampean ora poso lek. Aku dik bengi wis niat kok. Nyatane rak kuat tok. Ya toh? Yo ndak apa-apa, tapi ya kita kan wong timur lah ya, wong timur yang podo ngerti ini. Lah terus mangke pripun Pak? Carane nyaur. Nyaur gampang. Nanti pas ora ana proyek, ya poso. Wah kula niki Pak, ndok proyek ya ora kuat, ndok ngomah ya ora kuat to Pak. Ngono iku malah ngenyang itu. Ya. Ya nek ora kuat iku ya teko engko bayar fidyah. Lah fidyah pinten? Ya fidyah wis gampang wis bolo dhewe. Nggih. Golek beras 0,75 wis sekilo lah gampangane wis ngono wae lah. Nggih, sekilo kurang sidik. Lah Pak niku nek misale kula ngagem yotro angsal mboten angsal. Oh beras larang, lho sik ngenyang meneh. Ya. Pak nek diganti gorengan angsal ta mboten ra apa-apa. Ra apa-apa, tapi sampean kok ndok kon swarga entuke gorengan tok. Ya. Pak, boleh enggak pakai uang? Monggo. Pak, matengan boleh enggak? Monggo. Ya. Enak. Yang penting apa? Yang penting sebenarnya ketulusan kita kok Ramadan ini kita jalani dengan basis ilmu yang cetok. Ya. Karena dengan cara inilah sebenarnya cara kita menginvestasikan diri kita untuk menjadi calon-calon penerima Lailatul Qadar, maka kunci yang pertama adalah mentakjilkan persiapan kita agar stamina, energi kita, persiapan kita pada saatnya Allah turunkan Lailatul Qadar itu maka akan
akan betul-betul hadir di saat diri kita siap. Yang kedua, ketika Lailatul Qadar itu memiliki pesan individual, maka sebenarnya tugas kita adalah menjalani hari ini dengan penuh ketulusan. Sudah. Allah mau kasih kita Lailatul Qadar kapan? Itu terserah Allah. Kapan kira-kira Allah akan menghadirkan Lailatul Qadar kepada kita? Ya itu urusan prerogatif Allah. Ya. Enggak usah duding-duding sampean wajahe enggak usah. Ya. Makanya dulu saya pernah cerita ya. Saya ingin menutup dengan kisah yang sebenarnya sudah lama sekali. Ya. Sudah lama sekali. Saya pernah sampaikan ya. Bahwa salah satu jalan yang nanti akan dilalui oleh malaikat mungkar nakir untuk menanyai mayit itu adalah dari jalur timur. Ketika dari jalur timur itu malaikat mungkar dan nakir itu akan menanyai si mayit, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, sampean gak oleh takok si mayit iki. Lah napa? Ternyata yang jawab salamnya mungkar nakir ini ternyata siyamu Ramadan. Jadi kalau kata siyam itu berarti Ramadan. Makanya kalau ada orang kok masih menggugat, mana itu? Dalam kutiba alaikumus siyam itu enggak ada kata Ramadan kok. Loh, kalau orang paham, enggak usah bilang Ramadan itu yang namanya siyam itu punyanya Ramadan. Kira-kira kalau sampean diarani mundur ke belakang tanpa kata ke belakang itu kira-kira mundur itu ono sing maju berak? Ada enggak? Mundur, maju, apa no? Enggak ada kan? Maka ketika kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang namanya kutiba alaikumussyam, siam itu berbeda dengan saum. Kalau siam itu miliknya Ramadan. Maka kalau ada orang yang menggugat mana itu dalilnya puasa Ramadan, wong di situ cuman bilang siam, sing jenenge siam itu ya cuman punyanya Ramadan. Ndak usah kata Ramadan, yang namanya siam itu sudah dimaknai bulan Ramadan. Nah, maka dengan cara ini dulur-dulur, ya, ayo kita semua tidak ada yang tahu, ya, apakah kita ini calon yang layak atau tidak, tapi tugas kita hanya mencoba untuk memantaskan diri, mencoba untuk memantaskan prestasi. Pak, apa harus begini? Ada orang yang sregep tadarus. Saya enggak sregep tadarus, Pak. Kenapa? Saya harus kerja, Pak. Dari jam 8 sampai jam 6. Ya. Jangan khawatir, itu juga sebuah perjuangan untuk mendapatkan keistimewaan di bulan Ramadan. Orang punya caranya sendiri-sendiri. Ya. Ono sing lego tadarus. Ono sing gak lego tadarus, tetapi dia hidupnya mendedikasikan dirinya untuk orang lain. Ada yang ya Allah Pak, boro-boro tadarus Pak, kerja nok proyek kayak saya bisa bertahan sampai jam 6 kurang 5. Itu saja saya sudah empot-empotan Pak. Itu juga bagian dari hormati. Setiap orang diberikan kekuatan yang berbeda di dalam mengistimewakan Ramadan. Anda sing sregep tadarus Quran, gak usah ngelek-ngelek sing koncone sing hurus tadarus Al-Quran. Karena bisa jadi dulure sampean tidak punya waktu selonggar sampean untuk bisa tadarus, tetapi hidupnya penuh dengan kecamuk untuk bisa membahagiakan orang tua. Ini makna puasa. Kenapa sinar yang tadi wujud dari puasa Ramadan itu dari arah timur, keluar dari punggungnya si mayit? Sebab Ramadan itu ibadah rahasia. Makanya Ramadan itu menjadi ibadah tertua. Ya, Mbah Nabi Adam poso. Malah ada yang cerita Mbah Nabi Adam itu posonya kan poso Ayyamul Bid. Ya, hari putih. Jari ini Mbah Nabi Adam itu, ini guyonan di pesantren dulu Mbah Nabi Adam itu ireng. Nek pengen putih kon poso
Ayyamul Bid. Ada yang tertarik? Kalau Anda puasa Ayyamul Bid mungkin tidak perlu skincarean mas. Ya, Mbah Nabi Nuh poso, Mbah Nabi Ibrahim poso, Mbah Nabi Musa poso, Mbah Nabi Isa poso. Kenapa? Puasa sebagai ibadah tertua sesungguhnya menjadi salah satu wasilah perantara cara Allah menempa ketulusan seorang hamba di dalam menjalani hidup ini. Tulus mengabdi karena Allah, bukan tulus mengabdi dengan mendemonstrasikan amal kebaikannya. Maka saya ingin menutup dengan sebuah kisah. Dulu ada seorang murid, ketika gurunya itu meninggal, ini disebutkan di dalam kitab Al-Istighosatu bin Nabi, atau di dalam kitab Ya Ayyuhal Waladnya Imam Ghazali. Saya antara dua kitab itulah. Ada seorang guru meninggal dan ketika muridnya itu tidur, gurunya hadir dalam mimpinya. Akhirnya murid itu tanya kepada gurunya, "Guru, pripun kabare? Apik nang?" "Pripun? Amalin jenengan niku luar biasa, urip ibadah tok niku." Apa jawab si guru? "Nang, aku malah kena prank karo amal ibadahku nang." Lah keprenge pripun, Mbah? Lah iya, ternyata itu ketika amal buku catatan amalku itu ditunjukkan di hadapanku, tak golei, saya cari. Loh, catatan sholatku ndak ada, catatan zakatku ndak ada, catatan tadarusku tuh ndak kecatet. Malah sing kecatet itu aku pernah sholat tahajud. Lah kok saged ngoten guru? Iya, tak akoni sebab dulu ketika saya melakukan itu semua, kadang aku belum bisa noto niat, kadang riaknya itu nonjol. Tapi nek sholat bengi, tapi saya tidak tahu ya. Loh Pak, terus bagaimana Pak hukumnya? Ada kawan yang setiap jam 2 ngirim stiker, "Ayo lur, tangi." Ono, sing ngono. Aku tak, yo apik wis husnudon wae ku apik, cuman tak pikir-pikir ngirim stiker ngene iki kira-kira kok ono sing maca apa ora ya paling soalnya kalau saya biasanya nek entuk stiker ngene ku mau grup biasanya macane jam 7. Oh, di bengi ono Qiyamul Lail to. Itu memberikan satu pelajaran kepada kita, ya Allah, ternyata sholat 5 waktunya dicari ndak ada itu di buku catatan. Poso ini digolei gak ketemu, ternyata ndak dicatat itu di dalam buku catatan. Malah dari sekian amal yang dia lakukan, yang dicatat itu ternyata beliau itu pernah sholat tahajud, yang betul-betul dia khusyuk, dia khudu, dia tadarru, dia pasrah kepada Allah, tidak ada niat-niat pamer. Dan itu yang dicatat oleh Allah. Maka puasa sebenarnya memberikan pesan kepada kita. Ora usah umpa-umpaan. Dadi wong biasa wae. Jalani kebaikan dengan tulus. Jalani kebaikan ini sebagai investasi. Bukan untuk didemonstrasikan. Oleh karenanya maka puasa, salah satu pesannya la'allakum tattaqun itu menggunakan simple present tense. Menggunakan simple future tense, tattaqun. Artinya bahwa pelajaran puasa bisa dilihat hasilnya di dalam kita menjalani proses hidup dan kehidupan yang dijalani dengan penuh ketulusan, bukan untuk menonjolkan diri sebagai orang yang nyuwun sewu dalam tanda petik, seolah-olah menjadi orang yang soleh. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagu Mbak Danis.